Saya membeli Huyao yang patah tulang dengan harga diskon secara online, tetapi ketika tiba, saya malah menerima 2 ekor. 1 ekor jinak dan patuh. 1 ekor lagi temperamental. Saya bertanya pada layanan pelanggan apakah ada kesalahan pengiriman. Saya membeli yang jinak dan patuh. Selamat, Anda mendapatkan model tersembunyi. Model Anda ini spesial, beli 1 gratis 1. Ada juga hal baik seperti ini. Awalnya, saya mendengar dari orang-orang bahwa memelihara Huyao itu seperti memelihara anak anjing. Huyao lebih baik dari anjing dalam menghangatkan tempat tidur, dan juga harum. Kalau begitu, memelihara 1 ekor sama dengan memelihara 2 ekor. Dengan harga 1 ekor, saya mendapatkan 2 ekor. Benar-benar untung besar. Namun, pemikiran ini hanya bertahan sampai saya harus memberi makan 2 Huyao setiap hari. Ketika saya dijadikan biskuit kenaikan gaji, saya baru mengerti bahwa menghangatkan tempat tidur itu adalah kata kerja super. Saya secara alami mudah kedinginan. Di musim dingin, tidak peduli berapa banyak selimut yang saya gunakan saat tidur, tangan dan kaki saya tetap dingin sepanjang malam. Baru-baru ini, Huyao sangat populer di internet. Penampilannya seperti manusia, karakternya seperti anak anjing. Dia bisa melakukan pekerjaan rumah dan menghangatkan tempat tidur. Karena musim dingin akan segera tiba, saya berencana untuk membeli 1 untuk dicoba. Namun, Huyao berbeda dari barang-barang lainnya. Membeli makhluk hidup seperti ini berarti harus bertanggung jawab untuknya seumur hidup. Tidak bisa dibuang setelah digunakan. Harus bertanggung jawab atas kehidupan. Jadi, saya sangat berhati-hati. Sebelum membeli, saya melakukan riset secara online. Netizen mengatakan bahwa memelihara Huyao itu seperti memelihara anak anjing. Selama Anda meluangkan waktu untuk menemaninya dan memperlakukannya dengan baik, dia akan setia kepada Anda sepenuhnya. Setia sepenuhnya. Huyao sama seperti anak anjing, lengket dan setia. Lambaikan tangan dan dia datang sambil menggoyangkan ekornya. Ini lebih baik dari pacar, teman-teman. Beli saja. Saya sudah membelinya dan memberikan umpan balik. Selama Anda memberi makan Huyao dengan baik, Anda bisa menyuruhnya melakukan apa saja. Rasanya super enak. Saran persahabatan. Saudara-saudara yang kurang sehat, jangan membeli Huyao yang terlalu kuat. Anda tidak akan kuat menghadapinya. Saya agak bingung. Terlalu kuat? Mungkinkah Huyao sama seperti anjing? Harus diajak jalan-jalan? Saya terus membaca ke bawah. Huyao memiliki banyak jenis kepribadian. Antusias, dingin, ceria. Suram, tenang, bermulut tajam. Singkatnya, pastikan untuk memilih Huyao yang cocok untuk Anda. Dan pengembalian dan penukaran sangat merepotkan. Banyak Huyao yang menjanjikan tidak ada pengembalian barang. Saya sudah melihatnya. Saya sudah melihat ulasan pengguna dari netizen ini. Saya punya gambaran kasar, tapi anggaran saya terbatas. Setelah menunggu selama beberapa hari, akhirnya saya menemukan toko online yang memberikan diskon besar. Saya melihat beranda mereka, berbagai poster Huyao. Saya benar-benar tidak bisa memilih. Saya bertanya pada layanan pelanggan, "Halo, saya membutuhkan Huyao perempuan yang lembut dan bisa menghangatkan tempat tidur. Saya dengar suhu tubuh Huyao perempuan lebih tinggi, paling cocok untuk menghangatkan tangan dan kaki saya, dan kalau-kalau Huyao laki-laki. Ada juga yang kedinginan, ya kan? Halo sayang, saya di sini." Sesaat kemudian, layanan pelanggan mengirimkan poster Huyao. Berdasarkan kebutuhan Anda, kami merekomendasikan model ini. Huyao ini akan memberikan Anda kelembutan yang ekstrim, memungkinkan Anda merasakan kebahagiaan seperti mimpi setiap malam. Slogan promosinya terlalu dibesar-besarkan. Model yang Anda lihat ini adalah harga kilat. Anda benar-benar memiliki mata yang bagus. Saya melihat diskon 90% itu, saya sedikit ragu. Diskonnya sangat besar. Apakah itu palsu? Hanya dalam 2 menit keraguan saya, layanan pelanggan tampaknya mengerti kekhawatiran saya. Sayang, cepat pesan. Huyao kami semua memiliki jaminan kualitas, tubuh mereka sangat sehat. Dan acara diskon kami hanya untuk hari ini, jangan sampai ketinggalan. Jika Anda suka, segera pesan. Setelah mengatakan itu, mereka juga mengirim video Huyao. Huyao itu duduk dengan tegak di sana. Telinga rubahnya bergerak-gerak, mata penggemar menatap kamera dengan tenang. Seolah berkata, "Bawa aku pulang, Tuan." Benar-benar sangat imut. Saya langsung menyukainya. Apakah Anda menjaminnya? Apakah ada perbedaan antara video dan orang aslinya? Layanan pelanggan? Dijamin. Tidak ada perbedaan warna. Video itu adalah Huyao yang sebenarnya. Ukuran Huyao kami. Kepribadian dan ukurannya unik. Dijamin tidak akan sama dengan yang lain jika Anda membawanya keluar. Oke, butuh 6, ya kan? Layanan pelanggan? Tidak perlu itu. Tentu saja, jika Anda memiliki kebutuhan ini, kami akan memberi Anda rantai dan kalung. Oke, kalau dia sangat energik dan membutuhkan sesuatu, haruskah saya mendapatkan rantai untuk berjaga-jaga? Setelah tidak ada masalah lain, saya membayar dan memesan Huyao yang lembut dan patuh itu. Setelah memesan,
Sebuah pesan muncul, pemilik toko mengatakan bahwa toko ini merugi. Barang yang sudah ditandatangani tidak dapat dikembalikan. Tidak masalah, karena sudah didiskon besar-besaran. Tidak mengembalikan barang itu normal. Apalagi, saya sudah melihat Hu Yao model itu melalui video. Setelah menunggu 2 hari, akhirnya saat saya bermalas-malasan di rumah pada akhir pekan, kurir menunjukkan bahwa barang sudah tiba. Dengan gembira saya membuka pintu. Hu Yao yang berdiri di depan pintu persis sama dengan yang ada di video. Hu Er putih, ekor berbulu. Matanya yang merah muda jernih dan cerah. Senyumnya selembut angin musim semi. Fitur wajahnya halus dan kulitnya putih. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mempesona dan patuh. Tuan. Dia sedikit menunduk, ekor berbentuk hati secara sukarela menyerahkan dirinya ke tangan saya, seperti menyerah. Saat itulah saya menyadari bahwa di belakangnya ada Hu Yao yang cemberut. Loh, kenapa ada satu lagi? Saya kira kurir salah kirim. Akibatnya, Hu Yao gelap itu menatapku dan berteriak juga. Tuan, 2. Keduanya milikku. Di satu tangan saya memegang ekor berbulu. Hu Er putih itu berbicara dengan lembut. Jika Tuan tidak keberatan, kita akan membuat perjanjian. Hu Er putih. Hu Yao itu duduk dengan patuh di sofa, menatapku dengan mata lembut, mata yang bisa berbicara itu. Selalu tampak mengandung sedikit senyum. Adapun yang lain, itu adalah Hu Yao berambut hitam. Kuncir kuda tinggi, fitur wajah 3 dimensi, mata hitam pekat. Setajam elang, samar-samar mengungkapkan sedikit keangkuhan. Hu Yao gelap tidak berhenti sejak dia masuk. Dia melihat sekeliling rumah, seperti sedang memeriksa wilayahnya. Saya terlambat menyadari. Pergi ke internet untuk mencari pemilik toko dan bertanya apa. Layanan pelanggan. Barang di sini menunjukkan sudah diterima. King, ada masalah? Aku sudah memberitahu layanan pelanggan tentang 2 Hu Yao yang tiba. Layanan pelanggan. Selamat, King mendapatkan model tersembunyi. King, model ini cukup istimewa, beli 1 dapat 1. Ada hal baik seperti ini? Dengan harga 1, dapat 2. Dan harganya sangat murah. Aku sangat gembira. Kulihat Hu Yao telinga putih yang sedang bermain ponsel dengan tenang. Kemudian kulihat Hu Yao gelap yang masih berkeliaran di rumah. Bisakah salah satu dikembalikan? Aku merasa Hu Yao gelap ini terlalu berat untukku. Aku tidak mampu memelihara 2. King, Hu Yao tidak perlu diberi makan seperti anjing. Hu Yao kami telah dipilih secara khusus dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Selama diberi makan, mereka dapat membantu pemiliknya menghilangkan kekhawatiran. Mereka juga dapat berbagi tekanan hidup. Sistem menunjukkan bahwa Anda telah menerima 2 Hu Yao. Hadiah juga sudah dikirim. Kami tidak mendukung pengembalian barang. Toko mengatakan mereka tidak akan mengizinkan pengembalian. Aku menyerah. Karena itu, memelihara 1 sama saja. Memelihara 2 juga sama saja. Apalagi aku membeli 2 dengan harga 1. Bagaimanapun juga, aku tidak rugi. Aku terus meyakinkan diri sendiri bahwa aku mendapat untung. Setelah menyesuaikan mentalitasku, aku melihat mereka lagi. Aku tidak tahu bagaimana memanggil mereka. Di kehidupan selanjutnya, aku akan... Hu Yao telinga putih meletakkan ponselnya dan langsung menjawab. Tuan, namaku Subaizhou. Hu Yao gelap dengan enggan menghampiriku. Sepertinya dia tidak memiliki temperamen yang baik. Tapi, Subaizhou yang lembut dan perhatian di sampingnya memperkenalkannya. Tuan, namanya Bai Ningbing. Subaizhou, Bai Ningbing. Namanya sesuai dengan orangnya. 1 lembut, 1 dingin. Kedua Hu Yao ini sangat berbeda, baik dari segi kepribadian maupun penampilan. Aku mengangguk dan memperkenalkan diriku, namaku Fang Yuan. Mulai sekarang, tempat ini adalah rumah kalian. Toko mengatakan ada hadiah. Aku bertanya kepada mereka. Hadiah apa? Apakah kalian tahu? Mendengar itu, Bai Ningbing yang pemarah itu mendengus dan dengan sombong memalingkan wajahnya. Temperamen buruk ini. Aku melihat ke Subaizhou lagi. Temperamen baik. Subaizhou selalu memenuhi permintaan. Dia mengeluarkan hadiah dari sakunya. Itu adalah kalung anjing yang sebelumnya kusebutkan kepada toko. Atas perintahku, Subaizhou dengan rapi mengenakan kalung putih yang indah itu di lehernya. Dia menyerahkan ujung rantai lainnya ke tanganku. Tuan, telinga rubah putih bergetar-getar. Ekor berbentuk hati di belakangnya juga bergoyang-goyang. Sangat mempesona. Hu Yao, Hu Yao. Benar-benar siluman yang memikat hati. Aku tanpa harga diri menelan ludah dan menarik rantainya dengan lembut. Ingin pergi bermain? Terserah. Aku mendengarkan Tuan. Bai Ningbing berkata dengan sengit, bahkan anjing pun tidak mau kencan buta. 5 menit kemudian, di kedua tanganku ada rantai. Rantai putih terhubung dengan Subaizhou. Bai Ningbing memakai kalung merah muda. Bai Ningbing menunjukkan rasa malu dan amarah, menggertakkan giginya. Jelas dia sendiri yang memakai kalung itu, seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar. Temperamennya sangat buruk. Sepertinya aku perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk menjinakkan Bai Ningbing. Aku membawa 2 Hu Yao yang sangat cantik dengan rantai.
Terlalu mencolok. Mari kita bermain di rumah saja. Aku tidak ingin muncul di kolom berita skandal besok. 6,5 jam lagi berlalu. Saatnya sudah hampir tiba. Aku membuka rantai itu. Subaizo menatapku dengan bingung. Ujung ekornya mencengkeram pahaku. Tuan, apakah ini sudah selesai? Mustahil. Permintaannya begitu besar. Aku menepuk kepalanya. Besok kita main lagi. Makan dulu. Setelah makan, tidurlah di ranjangku untuk menghangatkannya. Mata Subaizo sedikit lebih dalam. Aku tidak mengerti suara di matanya. Dia dengan sendirinya berlari ke dapur untuk memasak. Baru saja mengeluarkan bahan makanan dari kulkas, aku teringat bahwa sekarang aku tidak sendirian lagi. Di bawah kulit putihnya terdapat otot-otot seksi. Aku kira Subaizo terlihat lembut dan ramah. Aku kira dia memiliki tubuh yang lemah, aku tidak menyangka dia akan menunjukkan ototnya saat telanjang. Dia perlahan memaksa Bai Ningbing untuk membuka baju juga. Bai Ningbing menegangkan lehernya. Aku merasa bulu di kepalanya sedikit berdiri. Jangan harap, aku tidak akan melayani orang. Bahkan membuka baju. Bahkan anjing pun tidak mau membuka baju. Aku tertegun. Apa yang kalian lakukan? Setelah mendengar suaraku, Bai Ningbing yang tadi sangat arogan langsung padam. Tapi ekor di belakangnya berdiri tegak. Dia merobek bajunya dengan suara keras. Nada bicaranya. Wajahnya penuh keengganan. Baiklah, perintahkan sesukamu. Bai Ningbing berbeda dari Subaizo. Otot-ototnya sangat terlihat bahkan tanpa membuka baju. Dia membuka pakaiannya, memperlihatkan tubuh indahnya di depan mataku, kulit berwarna gandum. Setiap otot terlihat sangat kokoh dan kuat, memancarkan aroma erotis yang kuat. Apa yang datang? Aku benar-benar bingung. Subaizo bertanya dengan lembut, bukankah Tuan ingin makan? Aku. Benar? Kalian lebih suka makan telur orak-arik tomat atau tomat orak-arik telur? Ekspresi Bai Ningbing sangat malu, sedikit marah dan putus asa. Aku sudah membuka pakaianku, dan kau mengatakan ini padaku? Subaizo melihat 2 tomat di tanganku dan mengerti. Dia tersenyum lembut. Hampir lupa, kalian manusia makan seperti ini, kan? Lalu bagaimana? Lapar? Kalau tidak makan, makan apa? Makan udara? Subaizo memang perhatian, dia berjalan mendekat dan mengambil 2 tomat di tanganku dan berkata dengan perhatian, Tuan tunggu saja di luar. Serahkan saja urusan memasak padaku. Aku dan Bai Ningbing tidak pilih-pilih soal makanan. Cuaca di musim gugur. Dia masih telanjang di balik celemeknya. Aku bertanya, tidak dingin? Tangan Subaizo panjang dan bersih, bahkan mencuci sayuran pun terlihat menyenangkan. Dia berkata, Tuan senang melihatnya. Omong kosong, aku tidak bisa menahan diri untuk menyentuh. Dia yang bergoyang-goyang di luar. Hehe, aku tidak hanya suka melihat, tapi juga suka menyentuh. Tidak heran Hu Yao yang kusukai begitu cocok dengan seleraku. Subaizo memiliki kemampuan praktik yang sangat kuat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 3 hidangan dan 1 sup yang penuh warna, aroma, dan rasa sudah siap dan disajikan di meja. Silakan makan, Tuan. Aku menyapa mereka berdua juga. Sejak aku mulai bekerja dan tinggal sendirian, aku jarang makan makanan yang layak. Setiap hari aku hanya memesan makanan dari luar. Aku pikir dia hanya bisa membeli sayuran. Tanpa diduga, dia juga bisa memasak. Aku teringat perkataan netizen itu, selama Hu Yao diberi makan dengan baik, dia bisa melakukan apa saja. Aku terus menambahkan sayuran ke Subaizo, makanlah yang banyak. Setelah kenyang, belikan aku tempat tidur. Subaizo tersenyum, baik, Tuan. Bai Ningbing melihat dari samping bahwa aku dan Subaizo bergaul dengan sangat baik dan mendengus dingin. Aku juga mencoba menjalin hubungan dengan Bai Ningbing, tapi karakternya buruk. Tidak menghargai. Sebenarnya, yang kubeli adalah Subaizo. Bai Ningbing adalah bonus, beli 1 gratis 1. Aku sudah menduga. Kupikir saat menghangatkan ranjang, Bai Ningbing tidak akan datang. Ternyata, setelah aku selesai mandi, ada 2 orang berbaring di ranjang. Seluruh kamar dipenuhi aroma mugwort yang mengepul. Subaizo tersenyum dan melambai padaku. Tuan, cepat kemari. Sesaat sebelum naik ke ranjang, aku tersadar. Aku berdiri di depan ranjang. Ranjangnya terlalu kecil, kalian turun saja. Kamar kalian ada di sebelah. Aku sudah menyiapkan tempat tidur untuk kalian. Hanya saja, ranjangnya baru ada 1. Mohon pengertiannya. Besok aku akan membeli ranjang lagi. Lagi pula, aku tidak menyangka akan ada 2 Hu Yao. Subaizo turun dari ranjang dengan patuh dan tertegun di tempat. Tuan, apakah Anda tidak ingin kami menemani Anda tidur? Aku mencoba selimut yang hangat. Tidak perlu. Jika aku butuh, aku akan memanggil kalian. Subaizo menariknya. Saat mengangkat Bai Ningbing, dia menoleh ke belakang berulang kali. Ada kehilangan yang tidak kupahami di matanya. Tuan, apakah ada yang kurang dari kami? Tidak ada. Aku menggeleng. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sudah memasak, mencuci piring, dan menghangatkan ranjang. Kata warganet benar.
Ini jauh lebih baik daripada pacar yang hanya menghabiskan uang. Selimut itu berisi aroma yang dikeluarkan oleh Hu Yao. Aku baru saja bermimpi tentang dua Hu Yao yang mengenakan kalung dan jatuh keranjang dengan pakaian acak-acakan. Aku baru saja berpikir, pemandangannya sangat seksi. Aku bahkan mengalami mimpi erotis. Objek mimpi erotis itu adalah Hu Yao yang kubeli. Sungguh memalukan, kenapa aku seperti orang mesum tua? Aku bahkan tega pada Hu Yaoku sendiri. Meskipun layanan pelanggan mengatakan Hu Yao akan memberiku kelembutan yang ekstrim, tetapi tidak sampai membuatku mabuk kepayang. Di tengah malam, aku bangun karena mulutku kering dan mengambil segelas air untuk diminum. Saat melewati kamar tamu, aku samar-samar mendengar suara Bai Ningbing yang marah. Su Baizhou, dia hanya mempermainkan kita. Kalau begitu, suara Su Baizhou menjadi dingin. Tidak ada yang menginginkan mode sepertimu. Su Baizhou yang lembut jarang memasang wajah dingin. Tampaknya dia sedang memarahi Bai Ningbing. Aku belum lama berinteraksi dengan mereka. Meskipun Su Baizhou lembut dan sangat sabar, aku bisa merasakannya, bahwa dialah yang memegang kendali atas Bai Ningbing. Bai Ningbing yang pemberontak adalah orang yang didisiplinkan. Su Baizhou menasihati dengan sabar. Dia memegang kendali atas Bai Ningbing, dan Bai Ningbing yang pemberontak adalah orang yang didisiplinkan. Su Baizhou dengan sabar membujuk. Bai Ningbing, kita bukan lagi mata yang tidak diinginkan. Sekarang kita punya pemilik yang menyemangati kita. Sebagai Hu Yao yang dewasa, kita harus memberi pemilik lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Aku yakin selimut pemilik ada aroma kita. Pasti dia akan segera mencari kita. Namun, Bai Ningbing berjanji dengan baik saat itu, tapi kemudian dia tidak patuh lagi. Aku mendengar Bai Ningbing diam-diam mengutukku beberapa kali. Dia pria jahat, sama sekali tidak memberi kita makan. Aku bisa tidak makan, tapi dia tidak boleh tidak memberi kita makan. Su Baizhou, kalau begini terus kita bisa mati kelaparan. Monster yang menandatangani kontrak akan lemah dan mati jika tidak makan dalam waktu lama. Kenapa Hu Yao Bai Ningbing ini bicara omong kosong? Bagaimana bisa aku tidak memberi mereka makan? Bai Ningbing dengan gelisah berjalan mondar-mandir di kamar. Tunggu. Harus menunggu sampai kapan? Kalau dengarkanku, kau sudah makan dari dulu. Kau lupa berapa banyak monster sepertimu yang dibuang ke tempat daur ulang untuk dimusnahkan? Itu karena kalian memang jahat sejak lahir, sangat sombong. Kita semua tidak mendapat hasil yang baik. Sejak saat itu, aku menyadari Bai Ningbing semakin aneh. Dia mogok kerja, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak menghangatkan tempat tidur. Hal yang sering dia lakukan setelah pulang ke rumah adalah berdiam diri di sudut sambil merajuk dan menggaruk dinding, berbicara kasar, dan suasana hatinya semakin buruk. Emosinya juga semakin tidak stabil. Suatu hari, saat kembali, aku menemukan Bai Ningbing berdarah. Dia berjongkok di sudut tanpa bersuara, hidup segan mati tak mau. Sebelumnya pedagang mengatakan Hu Yao memiliki kemampuan bertahan hidup mandiri. Memiliki pekerjaan dan sumber ekonomi sendiri. Mereka biasanya menyamar sebagai manusia dan bekerja di luar. Setelah membuat kontrak dengan manusia, aku hanya akan menunjukkan telinga dan ekorku saat kembali ke rumah. Aku sudah mencari tahu pekerjaan kedua Hu Yaoku. Su Baizhou adalah penata. Sementara Bai Ningbing bekerja di saluran bawah tanah. Luka di tubuh Bai Ningbing seharusnya didapat saat bekerja di saluran. Aku dengan sedih mengambil obat dan bersiap untuk membalutnya. Akibatnya, begitu aku menyentuhnya, dia langsung marah. Tidak perlu kau pura-pura baik. Aku bersumpah, lebih baik mati kelaparan daripada kau urus. Aku tidak sengaja didorongnya hingga terduduk di tanah. Bai Ningbing, kesabaranku juga ada batasnya. Aku merasa sudah cukup toleran padanya. Selama ini, seburuk apapun suasana hatinya, aku tidak pernah bertengkar dengannya sekalipun. Ini pertama kalinya aku melihatnya menolak pendekatanku, membiarkan lukanya semakin parah dan berdarah. Aku sangat marah hingga menamparnya. Setelah tamparan itu, seluruh dunia menjadi sunyi. Bai Ningbing tidak lagi melawan. Aku mengobatinya, dan menyadari matanya menatapku dengan tatapan hijau. Tenggorokannya juga mengeluarkan suara gemuruh, dan ekor di belakangnya juga diam-diam sesekali menyapu kakiku. Apalagi ini, kepalaku agak sakit. Bai Ningbing sangat berbeda dari Hu Yao yang dikatakan di internet. Aku berencana setelah makan, aku akan mencari pedagang lagi untuk melihat apakah ada buku petunjuk penggunaan Hu Yao atau semacamnya. Akibatnya, ketika aku pergi mencari mereka secara online, aku menemukan bahwa seluruh toko telah dihapus dari daftar. Saat itu, aku tergiur karena toko mereka yang paling murah. Mungkinkah ini pedagang yang tidak bermoral? Dalam waktu kurang dari sebulan, toko itu bangkrut. Setidaknya tinggalkan buku petunjuk penggunaan Hu Yao untukku. Su Baizhou membawakanku susu dan melihat ekspresiku lesu. Dia bertanya dengan prihatin, "Ada apa, Tuan?" Su Baizhou. Dia berkata dengan hati-hati. Aku mengerutkan bibir. Toko tempat aku membeli kalian tutup. Mata merah muda Su Baizhou berkilat makna yang dalam di tempat yang tidak bisa kulihat, dan dia berkata dengan suara lembut. Mungkin Hu Yao mereka semua sudah diborong,
Aku hanya bisa menggunakan kata-kata ini untuk menghibur diri sendiri. Aku keluar dari toko itu. Aku dengan penuh semangat menjelajahi toko-toko lain yang menjual huyao. Meskipun setiap toko memiliki keunikan huyao masing-masing. Tetapi jenisnya tidak jauh berbeda. Aku berpikir bahwa buku petunjuknya mungkin juga hampir sama. Saat aku berpikir tentang bagaimana mendapatkan buku petunjuk, Subaizo tiba-tiba berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia berkata dengan menyedihkan, "Jika Tuan marah, pukul saja aku. Aku dan Bai Ningbing adalah anak kembar. Bai Ningbing adalah adik perempuanku. Dia terlalu membuatmu marah." Aku juga bertanggung jawab. Subaizo selalu berperilaku baik, pengertian, lembut, dan bijaksana. Selain itu, jelas itu masalah Bai Ningbing. Bagaimana aku bisa melibatkan dia? Aku dengan lembut menyentuh telinganya. Aku berkata dengan lembut, "Bangunlah, aku akan mencuci muka. Cukup hangatkan tempat tidur untukku." Subaizo menghangatkan tempat tidur dan keluar. Hari ini, dia tidak seperti biasanya, merengek dan bermanja-manja untuk tinggal, tetapi langsung pergi mencari Bai Ningbing. Bai Ningbing belum melupakan tamparan yang kuberikan padanya, dan kemudian mendengar kabar buruk. Tuan sudah memilih huyao baru secara online. Bai Ningbing tampak tidak percaya. Bagaimana bisa? Dia tadi jelas masih sangat mengkhawatirkanku. Subaizo memarahi dengan wajah datar. "Jika kamu terus seperti ini, Tuan bisa membuangmu kapan saja. Bahkan jika toko menulis, tidak ada pengembalian, hasil terburuknya adalah kamu dibuang ke tempat daur ulang. Aku sudah lama bilang bahwa kamu harus mengubah temperamenmu yang suka membuat masalah ini. Bahkan jika Tuan tidak mengusirku. Jika kamu diusir, kita adalah saudara kembar. Jika terjadi sesuatu padamu, aku juga tidak akan hidup." Peraturan tertulis Biro Manajemen, Humo dipindahkan Ki sebelum. Tidak membuat masalah bisa hidup normal, tapi Humo pada dasarnya jahat. Ingin hidup dengan damai harus ada yang mengendalikan. Jadi setelah dewasa harus mencari manusia untuk memindahkan Ki, mendaftar di Biro Manajemen, jika tidak akan dikonsumsi oleh keluarga sendiri. Setelah menandatangani kontrak, Humo terikat oleh pemiliknya, begitu ditinggalkan, akan dinilai sebagai barang berbahaya, akhirnya akan dibuang ke tempat daur ulang. Huyao kami ditinggalkan. Masih bisa mencari pemilik kedua, tapi Humo hanya memiliki jalan buntu. Bagaimanapun, huyao dan Humo memiliki sifat yang berbeda. Huyao membuat kontrak dengan manusia adalah untuk menyenangkan manusia dan mengisi perut. Humo adalah untuk dikendalikan agar bisa bertahan hidup dengan normal. Aku belum memikirkan cara untuk mengakui identitas Humo MU kepada pemiliknya. Begitu dia tahu, pemilik kapan saja bisa tidak menginginkanmu. Humo dibuang akan diberi label barang berbahaya. Akan dimusnahkan. Awalnya dia berencana untuk mengubah temperamen Bai Ningbing, lalu mengakui semuanya. Dengan begitu pemilik juga akan lebih mudah menerima, tidak langsung mengirim Humo ke daur ulang. Instruksi gratis. Aku melemparnya selama beberapa hari tetapi tidak berhasil. Tetapi saat pulang untuk makan malam di akhir pekan, aku bertemu dengan instruksi berbentuk manusia. Sepupuku. Pertemuan keluarga saat libur nasional. Sepupu yang sudah lama tidak bertemu selama setengah tahun ini banyak berubah. Jerawat di wajahnya hilang semua, kulitnya halus dan kemerahan. Seluruh dirinya menjadi lebih cantik. Aku pikir dia menggunakan produk perawatan kulit yang berharga atau makan obat mujarab. Ternyata dia diam-diam memberitahuku. Aku menggunakan huyao. Di keluarga, sepupu dan aku yang seusia memiliki hubungan yang paling baik. Dia tidak menyembunyikan apapun padaku. Beberapa waktu lalu setelah aku putus, aku membeli seekor huyao. Apakah benda ini sedang populer sekarang? Kamu pasti pernah mendengarnya kan? Aku mengangguk. Sepupu itu kemudian berbisik di telingaku. "Kak, kamu tidak hanya bisa menggunakan huyao untuk bercanda, tetapi juga bisa menyesuaikan rahasia itu?" Huyao sangat patuh. Selama kamu memberinya makan sampai kenyang, kamu menyuruhnya melakukan apapun dia akan melakukannya. Pengalaman penggunaannya sangat bagus. Aku tiba-tiba menyadari. Ternyata sepupu adalah warganet yang mengatakan. Pengalaman penggunaannya sangat bagus. Melihatku tidak bereaksi, sepupu itu berkata, "Sudahlah, tunggu sampai kamu punya huyao baru tahu betapa enaknya aku makan." Karena sepupu sudah mengakuinya dengan jujur, aku juga mengatakan yang sebenarnya. Aku punya huyao. Bahkan ada 2. Ekspresi wajah sepupu menunjukkan, benar saja, kita berada di jalan yang sama. Dia melihatku dengan setuju, aku tahu saudara-saudaraku sama saja. Mesum. Aku tertawa dan menangis. Mesum apanya? Aku membeli huyao hanya agar musim dingin terasa nyaman. Sepupuku menatapku dari atas ke bawah. Lalu kondisi mentalmu. Kenapa begitu buruk? Huyao di rumahmu tidak baik, ya? Benar tidak? Membeli produk berkualitas rendah dan melanggar hukum. Ketiga kalimat ini membuatku bingung. Aku tanpa sadar membantah. Tidak, huyao di rumahku sangat hebat. Bisa melakukan pekerjaan rumah dan menghasilkan uang. Juga bisa memberikan nilai emosional. Sepupuku bertanya lagi, ada lagi? Bagaimana dengan aspek itu? Apakah dia becus?
Melihatku tergagap dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Sepupuku berseru, "Jangan-jangan kamu belum memberi makan Huyao Mu?" Aku tampak bingung. Sudah makan. Setiap hari makan. 3 kali sehari. 3 hidangan dan 1 sup. Sepupuku menggelengkan kepala, menatapku seolah melihat alien. "Kak, makanan Huyao bukan makanan orang biasa. Makanan mereka adalah..." 10 menit berikutnya, penjelasan sepupuku tidak kalah dengan pelajaran pendidikan kuning. Membuat wajahku merah padam dan tenggorokanku kering. Sepupuku berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak, kenapa kamu tidak mencari tahu dulu sebelum memelihara Huyao? Ini tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan. Huyao harus bekerja dan tidak kenyang, akan terjadi sesuatu." Aku baru samar-samar ingat. Tidak heran Bai Ningbing sering diam-diam memarahiku karena membuat mereka kelaparan. Aku membela diri. Sebelum membeli, aku sudah mencari tahu di internet. Aku pikir tidak ada bedanya dengan memelihara anak anjing. Sepupuku memutar bola matanya. Perbedaannya sangat besar. Jangan-jangan kamu membuka situs web hijau, yang sehat, hijau, dan bebas polusi. Seharusnya begitu. Sepupuku dengan baik hati meminjamkan buku petunjuk penggunaan Huyao miliknya kepadaku. Bagaimanapun, aku sudah tahu segalanya tentang Huyao di rumahku. Buku petunjuk tidak berguna bagiku. Ambil saja. Buku petunjuknya cukup tebal. Setelah aku melihatnya sekilas, terbukti bahwa makanan Huyao memang aspek itu. Tapi sebelum aku selesai membacanya, aku menerima telepon dari bos Guan, mengatakan bahwa Bai Ningbing pingsan karena kelelahan. Aku segera bergegas dari rumah. Su Baizhou juga datang setelah menerima kabar. Dia menggendong Bai Ningbing ke dalam mobil. Hanya dalam jarak yang begitu pendek, dia sudah terengah-engah. Aku melihat melalui kaca spion. Wajah Su Baizhou yang akan dijual di muka sangat kurus seolah-olah hembusan angin kencang bisa menjatuhkannya. Aku baru menyadarinya. Sepertinya aku sudah membuat mereka kelaparan untuk waktu yang lama. Bahkan Huyao yang paling tidak patuh pun tidak tahan sampai selarut ini. Aku merasa sangat bersalah. Berbisik maaf, pada saat yang sama, Bai Ningbing yang pingsan juga bergumam. "Maaf, aku seharusnya tidak marah, aku akan berubah. Tuan, jangan tinggalkan aku." Bai Ningbing pingsan, aku menyuruh Su Baizhou membawanya ke kamarku. Aku melihat Bai Ningbing berbaring di tempat tidur. Karena pekerjaannya, dia biasanya banyak berolahraga. Asupan makanannya secara alami juga besar, sudah sangat sulit untuk bertahan sampai sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan cepat mandi, melihat diriku telanjang berbaring di tempat tidur, dia tampak sedikit ketakutan. "Tuan, kamu?" Aku berpura-pura tenang, "Bukankah kamu lapar?" Bai Ningbing menegakkan lehernya. "Tidak, dia masih keras kepala saat ini." Aku menendangnya dengan kesal, berbalik dan bersiap untuk turun dari tempat tidur, makan atau tidak terserah. Bai Ningbing yang masih marah sedetik yang lalu, merasa senang ditendang olehku sedetik berikutnya. Dia tiba-tiba menerkam. Menatapku seperti serigala lapar. Ada apa dengan penyakit ini? Harus dipukuli dulu baru merasa nyaman. Istirahat sebentar. Aku keluar minum air, dan melihat Su Baizhou yang bijaksana dan perhatian. Sedang merebus sup di dapur, melihatku keluar, dia tersenyum kecil. "Tuan, lapar? Aku membuatkan sup untukmu. Bisa dimakan nanti." Aku berjalan mendekat, menyentuh telinga rubah putihnya yang cantik. "Kenapa kamu tidak pernah bilang lapar?" Bai Ningbing sering bilang lapar. Aku pikir dia sedang berbicara omong kosong saat itu. Marah tanpa alasan, hanya kamu yang diam dari awal sampai akhir, selalu mengutamakanku. Begitu pengertian hingga membuatku merasa kasihan. "Baizhou lapar, kenapa tidak bilang padaku?" Su Baizhou menyerahkan ekornya, membiarkanku memainkannya. "Aku takut menakuti Tuan. Senang jika Tuan bisa menerima, tidak apa-apa jika tidak bisa menerima. Kami tidak akan mempersulit Tuan." Aku memotong perkataannya. Aku berkata, "Baizhou, jika kamu seperti ini hanya akan membuatku semakin kasihan." Aku menunduk dan mencium ekornya, tubuhnya bergetar hebat, pengekangan yang sudah lama. Hancur seketika pada saat ini, dia sudah menahannya lama, dia juga sangat lapar. "Tuan," Bai Ningbing melihatku belum kembali ke kamar untuk waktu yang lama. Dia tidak sabar untuk keluar mencariku, tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh. Jelas dia belum kenyang. Su Baizhou memelukku di depan, dia membasahi rambutku yang berkeringat. "Tuan sudah bekerja keras. Malam ini kami akan menghangatkan tempat tidur untukmu. Sesaat sebelum tertidur lelap." Aku masih berpikir, seperti yang diharapkan, itu adalah model tersembunyi. Keluarga mana yang menghangatkan tempat tidur seperti ini? Setelah memberi makan 2 Huyao, aku tidak bisa turun dari tempat tidur selama 2 hari. Untungnya, ini akhir pekan. Aku bisa berbaring di rumah, tetapi 2 memang agak berlebihan, terutama yang penuh energi. Mereka sudah lama lapar. Aku berdiskusi dengan mereka. Su Baizhou datang pada hari 135. Bai Ningbing datang pada hari 246, lalu beri aku libur sehari pada hari Minggu. Su Baizhou mengangguk setuju. Bai Ningbing mendengus, jelas tidak puas. Setelah beberapa saat, Bai Ningbing diam-diam duduk di sampingku lagi. "Kecuali jika kamu berjanji padaku untuk tidak mencari Huyao lain lagi."
Beraninya kamu membuat persyaratan denganku? Aku berbaring kelelahan di sofa, membiarkan Subaizo memijat seluruh tubuhku. Kapan aku mencari Hu Yao lain? Apakah aku tuan yang mendua? Bai Ningbing berkata bahwa setelah aku marah terakhir kali, Subaizo melihatmu dengan mata kepala sendiri. Berbelanja Hu Yao lain secara online. Aku ingat sekarang. Tidak heran terakhir kali. Subaizo tiba-tiba merasa sedih. Ternyata itu salah paham. Aku menjelaskan. Aku mencari mereka untuk meminta instruksi. Temperamenmu sangat buruk. Aku harus melihat cara menggunakannya. Memikirkan cara bergaul denganmu secara harmonis, hanya saja toko itu sudah tidak menjualnya lagi. Aku hanya bisa mencari toko lain. Melihat apakah aku bisa membeli instruksi. Mendengar ini, Subaizo dan Bai Ningbing saling bertukar pandang dengan diam-diam. Mata mereka berdua menunjukkan berbagai tingkat rasa bersalah. Hanya saja aku berbaring di sofa dan tidak melihatnya. Bai Ningbing menyentuh hidungnya dengan rasa bersalah. Mengusir Subaizo dan memijatku sendiri, dan mengubah topik pembicaraan. Selama Tuan memberi kami makan, semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak berani marah sekarang. Dia menjadi jujur karena kelaparan. Awalnya dia tidak mau makan, dan merasa terhina karena dibeli untuk diperintah. Sekarang setelah dia merasakan manisnya, dia menjadi tidak terkendali. Dia masih bisa membedakan antara manis dan pahit. Setelah kesalahpahaman itu diselesaikan, temperamen Bai Ningbing memang jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih agak aneh. Terutama saat dia melihat aku bermesraan dengan Subaizo, dia selalu sinis dan sangat cemburu. Terlalu posesif, bahkan jika orang itu adalah kakaknya sendiri, tidak bisa. Tapi setiap kali. Setelah aku menamparnya, dia akan patuh. Hari-hari makan bertiga, awalnya bisa dibilang cukup memuaskan. Hanya saja kehidupan yang tenang dan ramai itu terganggu suatu hari. Aku pergi dinas keluar kota selama seminggu. Saat turun dari pesawat, aku masih berpikir mana yang harus kupeluk duluan agar adil. Tapi yang kulihat hanya Subaizo seorang diri. Dia menjemputku di bandara. Aku merasakan firasat buruk. Aku bertanya, di mana Bai Ningbing? Ekspresi Subaizo sedih. Dia memukul orang dan dibawa pergi oleh badan pengelola. Aku samar-samar pernah mendengar tentang badan pengelola, yang khusus menangani Hu Yao dengan watak buruk. Tapi Bai Ningbing bukan. Mengingat semua interaksi sebelumnya, aku mulai menebak-nebak. Saat aku membuka mulut, tenggorokanku terasa sedikit tercekat. Kenapa dia dibawa oleh badan pengelola? Subaizo menjelaskan. Tadi malam, Bai Ningbing dan yang lainnya mengadakan makan malam di seluruh pavilion. Mereka bertemu dengan sekelompok preman yang melecehkan seorang gadis kecil. Mereka maju dan mengusir para preman itu. Mereka membuat pernyataan di kantor polisi dan pulang. Tapi Bai Ningbing berbeda, dia diserahkan ke badan pengelola. Subaizo terdiam sejenak, menghela napas, dan memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Dia adalah Hu Yao. Karena kehususan bawaan Hu Yao, apapun alasannya. Jika terjadi perkelahian, itu adalah hal yang sangat buruk. Itulah mengapa Bai Ningbing dibawa oleh badan pengelola. Maafkan kami, Tuan. Kami menyembunyikannya darimu. Dari 1000 Hu Yao, akan ada anak kembar. Aku dan Bai Ningbing adalah anak kembar. Aku adalah Hu Yao, Bai Ningbing juga Hu Yao. Meskipun aku sudah kira-kira menebak identitas Bai Ningbing, tapi mendengar Subaizo mengakuinya sendiri, aku masih sedikit terkejut. Siapa orang baik yang membeli 1 Hu Yao dan dapat bonus 1 Hu Yao? Aku duduk di kursi penumpang depan dan memijat pelipisku. Sambil mengemudi, Subaizo berkata, meskipun anak kembar memiliki kepribadian dan tipe yang berbeda, tapi garis hidup mereka terhubung erat. Jika salah satu meninggal, yang lain juga tidak bisa hidup. Karena Hu Yao terlahir dengan tulang yang keras, bahkan jika mereka membuat kontrak dengan manusia, selama mereka tidak patuh, mereka bisa saja dibuang kapan saja. Setelah dibuang, badan pengelola akan menilai mereka sebagai produk cacat yang membahayakan masyarakat dan kemudian menghancurkannya. Jika Hu Yao mati sebagai kembaran, Hu Yao yang lain juga akan mati jika kembar dipisahkan. Tingkat kematiannya terlalu tinggi, jadi biasanya mereka dikontrakkan bersama ke satu manusia. Setelah dikontrak dengan manusia, Hu Yao terikat oleh pemiliknya, dan dengan Hu Yao lain di sekitar, mereka juga bisa mengendalikan Hu Yao. Dengan cara ini, temperamen buruk Hu Yao dapat diperbaiki semaksimal mungkin. Itulah mengapa kembar tidak bisa dipisahkan. Tetapi dalam situasi ini, tidak banyak manusia yang bersedia untuk mengontrak kembar. Toko juga takut mengambil risiko, sangat jarang menjual kembar. Jika Hu Yao sudah dewasa dan belum mengontrak manusia, mereka akan tetap ditarik dan dimusnahkan oleh biro manajemen. Jadi saat itu, saya sendiri yang menempatkan tautan di toko online dan menjualnya dengan diskon besar menggunakan beberapa cara. Agar kamu membeliku. Saya terkejut dan berkata, jadi pedagang jahat itu adalah kamu? Belanja online adalah cara kalian mengirimkan kontrak. Tentu saja, rejeki nomplok. Entah itu jebakan atau perangkap. Benar-benar abstrak. Subaizo mengangguk. Saya Hu Yao, saya perlu makan,
Jadi saya perlu mengirimkan kontrak. Bai Ningbing adalah Hu Yao, dia perlu dikontrak ketika dia mencapai usia yang tepat oleh manusia untuk mengendalikannya. Jadi, saat itu, saya berbohong dengan mengatakan, beli satu, dapat satu gratis. Maafkan saya, Tuan, kami telah menipu Anda. Saya sudah mendidik Bai Ningbing dengan baik. Dia sudah berkembang ke arah yang lebih baik. Awalnya, saya berencana menunggu karakter Bai Ningbing menjadi lebih baik, baru kemudian kami akan mengaku kepada Anda. Dengan begitu, tingkat penerimaan Anda akan lebih tinggi. Karena saya tahu, bahkan jika Anda tidak dapat mengembalikan barang. Selama Anda tidak puas, pusat daur ulang biro manajemen juga akan membersihkannya. Tetapi rencana tidak berjalan sesuai harapan. Belum selesai Subaizo berbicara, tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa sakit. Seolah-olah tersengat listrik. Tangannya hampir tidak bisa memegang setir. Dia menggertakkan giginya dan menginjak rem dengan keras, menghentikan mobil dengan aman. Di pinggir jalan, saya bertanya dengan cemas, Subaizo, ada apa denganmu? Setelah sengatan itu, seluruh tubuhnya lemas, dia menarik sudut mulutnya. Dengan susah payah aku berkata, aku dan Bai Ningbing adalah kembar siam, aku bisa merasakannya. Kondisinya saat ini tidak baik. Masalahnya terjadi saat aku baru naik pesawat. Penerbangan internasional, belasan jam waktu penerbangan, aku mendarat keesokan harinya. Bai Ningbing dibawa pergi pada malam hari. Mungkin sekarang pihak biro manajemen sudah mulai bekerja. Mulai menyiksa Bai Ningbing. Melihat aku tidak berbicara, emosi Subaizo menurun. Namun tetap pengertian, Tuan, jika Anda tidak mau, tidak apa-apa. Kami telah menipu Anda. Subaizo, aku tidak marah. Aku baru saja berpikir. Karena aku sudah membuat kontrak dengan kalian, bukankah seharusnya biro manajemen tidak menyiksa secepat ini? Setidaknya harus memberitahu keluarga dulu, kan? Apalagi, melakukan kebaikan. Kami melakukan hal yang baik di sana. Mengapa menyiksa Hu Yao milikku? Subaizo menjelaskan bahwa biro manajemen sangat ketat dalam mengelola Hu Yao. Hu Yao yang sudah dikontrak masih harus didaftarkan, tapi Anda belum tahu sebelumnya. Bai Ningbing adalah Hu Yao. Kami belum sempat memberitahu Anda, jadi tentu saja belum didaftarkan. Jika tidak didaftarkan, mungkin mereka akan menanganinya seperti Hu Yao liar di luar sana. Bagaimanapun juga, seluruh tubuh Hu Yao adalah bahan obat berharga. Hu Yao yang hidup mungkin merugikan masyarakat. Tetapi jika mereka mati, organ tubuh mereka bisa dijual, tulang belulangnya bisa dijadikan obat. Jadi biro manajemen punya motif tersembunyi, ingin menjualnya demi uang, selagi belum ada yang mengakuinya. Cepat bereskan saja. Bagaimanapun juga, menurut mereka, Hu Yao itu pada dasarnya jahat. Banyak yang melakukan kejahatan. Menghukum kejahatan juga dianggap sebagai perbuatan baik untuk rakyat. Sungguh tidak masuk akal. Aku bertukar posisi dengan Subaizo dan menginjak pedal gas sampai mentok. Tidak sampai setengah jam, kami sudah tiba di biro manajemen. Bai Ningbing saat ini masih dalam tahap pertama pemusnahan, sengatan listrik. Sengatan listrik membuat sebagian kemanusiaannya hilang dan membuatnya berubah menjadi binatang sepertiga bagian. Jika kami terlambat 1 atau 2 jam lagi. Setelah dia sepenuhnya berubah menjadi binatang, dia tidak akan bisa diselamatkan lagi. Untunglah, masih bisa diselamatkan. Aku dengan cemas memanggil Bai Ningbing. Bai Ningbing mendongak, tatapannya penuh agresi, rasionalitas dan naluri liar. Bertabrakan di matanya. Dia dengan susah payah memegangi kepalanya, setelah beberapa saat baru bergumam. Melihat situasi ini, biro manajemen terpaksa berhenti sementara. Tetapi mereka sama sekali tidak tertarik, karena banyak kasus Humo yang disembunyikan dari pemiliknya akhirnya ditemukan dan dikirim ke pusat daur ulang. Orang-orang dari biro manajemen berkata, kami mendeteksi. Ketika Anda membeli Hu Yao secara online, mereka mengambil keuntungan dari celah itu, Anda tidak tahu bahwa Anda membeli Humo. Jadi kami dapat memutuskan untuk Anda dan menghancurkan Humo yang jahat. Melihat Bai Ningbing setengah mati, saya menjadi marah. Unit Anda benar-benar jahat. Apakah Anda juga menyarankan agar Yong Wei jahat? Karena Anda telah memeriksa bahwa saya adalah pemiliknya, mengapa Anda tidak menelepon saya? Jika saya tidak tiba tepat waktu, mereka mungkin akan bertindak sendiri dan menghancurkan Bai Ningbing. Melihat bahwa saya tidak berkembang seperti yang mereka bayangkan, biro manajemen berkata, halo, Anda hanya membuat kontrak di sini, belum terdaftar. Saya bertanya balik, apakah Anda memiliki peraturan bahwa keduanya harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu? Jadi, apa masalahnya jika saya menyelidiki untuk sementara waktu? Sekarang penyelidikan saya selesai, saya memutuskan untuk menyimpan Humo. Saya ingin mendaftar. Saya mengambil keuntungan dari celah dalam peraturan biro manajemen dan berhasil menyelamatkan Bai Ningbing. Orang-orang dari biro manajemen tidak menyerah dan mengatakan bahwa demi keselamatan publik, mereka akan melakukan kunjungan rumah sebulan sekali. Untuk menguji apakah Humo dapat hidup normal. Tapi Bai Ningbing telah menjadi binatang buas sepertiganya. Jika dia tidak berada di sisi saya,
dia akan menjadi sangat mudah marah. Tampaknya menjinakkan kembali Humo. Sudah di depan mata. Saya bertanya kepada sepupu saya yang banyak membaca buku, bagaimana cara menjinakkan Humo. Sepupu saya berkata dengan terkejut, "Kak, bagaimana kamu bertemu dengan Humo?" Saya awalnya ingin membeli Humo. Tetapi saya menyerah, Humo terlalu menantang, saya merasa tubuh kecil saya tidak tahan. Humo berbeda dari Huyao. Huyao secara aktif memberikan nilai emosional. Tetapi Humo, Anda memberinya nilai emosional. Bagaimana caranya? Sepupu saya berkata dengan serius, "Pukul saja." Sepupu saya menjelaskan, saya telah mempelajarinya dengan cermat sebelumnya. Humo perlu dilatih. Mereka secara alami jahat, jadi Anda harus menggunakan kejahatan untuk mengendalikan kejahatan. Jika dia tidak patuh, pukul dia sampai dia patuh. Yaitu pendidikan tongkat, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Itu akan meninggalkan bayangan pada orang lain. Humo adalah tipe yang menyukai hal-hal langka dan memiliki preferensi masokis. Mereka suka dipukuli. Semakin keras kamu memukulnya, semakin dia senang, semakin terpesona padamu, semakin dia mendengarkanmu. Tidak heran aku marah dan memukul Bai Ningbing beberapa kali sebelumnya, dia tidak hanya tidak melawan. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Setelah berbicara dengan sepupu, aku keluar dari kamar tidur untuk mencobanya. Tepatnya di depan pintu kamar tamu, aku mendengar Subaizhou dan Bai Ningbing bertengkar. Subaizhou berkata dengan marah, "Berhentilah berpura-pura. Kita adalah kembar siam. Kapan kamu pulih? Apakah aku tidak tahu? Demi memiliki tuan, kamu menggunakan semua cara." Nada bicara Bai Ningbing normal. Kembali ke urusan masing-masing. Bukankah kita seharusnya makan? Oke. Aku khawatir sepanjang hari. Takut aku tidak mengajarinya dengan baik, dan suatu hari dia akan diambil dan didaur ulang oleh biro pengelola. Ternyata kamu berpura-pura di sini denganku, kakak. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu harus mengakuinya. Subaizhou tersenyum sinis. Keesokan paginya, Subaizhou datang kepadaku dan berkata, "Dia demam. Jika aku tidak mendengar mereka berdua bergosip kemarin, aku akan mempercayainya. Tuan, aku baik-baik saja. Bai Ningbing lebih penting. Aku tidak penting. Aku tahu Bai Ningbing sedang menguping." Dengan nada lembut, Lian mencintai dan menyayangi riasan polos. "Subaizhou yang malang, kamu lebih penting." "Baiklah, aku akan menurunkan suhumu." "Sial." Siluman rubah teh hijau sialan, Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk mengutuk.